Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelina Vika, nomor absen 5. Sekarang saya akan menjelaskan tentang medan magnet. Apa sih itu induksi elektromagnetik? Ya, induksi elektromagnetik itu adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan magnet atau flux magnet. Jadi, induksi elektromagnetik itu berbeda ya dengan induksi magnet. Pada materi kita kali ini, kita akan belajar tentang flux magnet, kemudian ada hukum Faraday, ada hukum Lenz, dan penerapannya. Jadi langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan flux magnet. Apa sih itu flux magnet? Nah, flux magnet itu merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu lawasan. Bisa kita perhatikan gambar yang ini. Banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu lawasan. Misalkan di sini ada sebuah magnet, nah di sini akan ada garis-garis medan magnet yang arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Kalau di depan magnet ini kita taruh sebuah kumparan, maka akan ada garis-garis medan magnet yang menembus kumparan ini. Banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus luasan ini tuh disebut dengan istilah flux magnet. Nah, sekarang apabila garis-garis medan magnetnya itu dia membentuk sudut terhadap garis normal, kita bisa memperhatikan ini. Nah, maka besar flux magnetnya itu secara matematis itu dapat dirumuskan dengan langsung kita rumusnya V sama dengan B kali A kali cos theta. Nah, jika tetanya itu sama dengan 0 derajat atau medan magnetnya itu tegak lurus sedang, maka persamaannya dapat dirumuskan V sama dengan B kali A. Bisa juga memakai rumus ini. Flux magnetik itu satuannya Wb atau Weber. Terus untuk A-nya, B-nya itu dengan induksi magnet, satuannya Tesla, sedangkan A itu luas permukaan bidangnya. Contohnya ada motor listrik dan juga generator. Langsung ke soal untuk contoh soal flux magnet. Sebuah kumparan dengan 3.000 lilitan terjadi perubahan flux magnetik 1.500 Weber selama waktu 2 sekund. Hitunglah besarnya GGL induksi. Seperti yang diketahui, N-nya atau jumlah lilitannya 3.000, delta fluxnya itu, perubahan fluxnya itu 1.500 Weber, serta perubahan waktunya atau delta T-nya itu 2 sekund. Tanya E-nya. Kita bisa memakai rumus min N dikali delta flux dibagi delta T, min 3.000 dikali 1.500 bagi 2, sehingga min 2,25 dikali 10 pangkat 6. Jadi, di dalam kumparan tersebut, timbul GGL induksi sebesar 2,25 dikali 10 pangkat 6 volt. Tanda minnya ini tuh menunjukkan arah GGL-nya. Oke, next berikutnya kita akan membahas tentang hukum Faraday. Michael Faraday merupakan ilmuwan yang menemukan fenomena ini pada tahun 1831 dan James Clerk Maxwell secara matematik. Maxwell merupakan ilmuwan yang mendeskripsikannya secara matematik sebagai hukum induksi Faraday. Nama formal persamaan yang mendefinisikan karakteristik induksi medan elektromagnetik dari flux magnetik ini disebut sebagai hukum Faraday, yang kemudian digenerasi menjadi persamaan Maxwell-Faraday. Satu dari 4 persamaan pada teori elektromagnetik ini oleh James Clerk Maxwell. Persamaan ini mendefinisikan hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet. Hukum Faraday merupakan hukum dasar elektromagnetik yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet serta sebaliknya. Terdapat dua bunyi hukum Faraday. Hukum Faraday 1 berbunyi setiap perubahan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diindukasi oleh kumparan tersebut. Sedangkan hukum Faraday 2 berbunyi tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Percobaan Faraday itu menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan ini
dapat menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Galvanometer itu ini ya. Di parade itu dia melakukan percobaan sebuah kumparan atau lilitan seperti ini, kemudian dihubungkan ke sebuah galvanometer, di mana galvanometernya itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur adanya arus listrik. Nah, di mana si Faraday ini melakukan percobaannya dengan menggerakkan magnet keluar masuk ke kumparan ini. Ternyata ketika magnet digerakkan keluar masuk kumparan, ternyata terjadi simpangan pada jarum galvano. Nah, artinya ketika jarum galvanometernya itu dia menyimpang, berarti di situ ada arus listrik yang mengalir melalui kumparan ini. Nah, tapi kalau misalnya magnetnya dia cuma didiamkan saja, maka jarumnya tidak akan terjadi simpangan atau tetap diam. Artinya kalau magnetnya tidak digerakkan, itu berarti tidak ada arus listrik. Arus listrik yang timbul akibat adanya magnet itu disebut dengan istilah arus induksi. Percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer seperti yang saya sebutkan tadi. Ini untuk gambarnya. Nah, arus itu dapat mengalir kalau ada tegangannya. Kita anggap stator itu GGL. Induksi yang menurut Faraday besaran GGL induksi yang timbul dalam satu rangkaian itu sama dengan laju perubahan flux magnet yang ada pada rangkaian tersebut, atau secara matematis dapat dirumuskan seperti ini. GGL induksinya sama dengan min N dikali delta T per delta T, delta Fox per delta T. Sedangkan untuk waktu yang singkat dirumuskan yang ini. Saya pindahkan dulu. Dirumuskan yang ini. Hukum Faraday menyatakan bahwa pesan GGL induksi yang terjadi dalam kumparan berbanding lurus dengan cepat perubahan flux magnetik yang dilingkupinya. Oke, next kita ke contoh soal. Sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 200 lilitan dalam waktu 0,1 detik menimbulkan perubahan flux magnet sebesar 3 kali 10 pangkat min 3. Berapa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut? Diketahui pada soal N-nya itu lilitannya 200, delta fluxnya atau delta V-nya itu senilai 1500 Weber, delta T atau perubahan waktunya senilai 0,1 second. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. N dikali delta fluxnya per delta T-nya, 200 dikali 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1 sama dengan 6 volt. Tanda minusnya ini, jika memakai persamaan sebenarnya, hanya menunjukkan arah arus induksi yang berlawanan dengan titik magnetnya. Oke, langsung saja kita ke hukum Lenz. Hukum Lenz ialah arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Dia itu merupakan suatu hukum elektromagnetik yang bisa dipakai untuk menetapkan arah pada gaya gerak listrik yang dihasilkan oleh induksi magnetik. Bunyi hukum Lenz, apabila GGL induksi timbul dalam suatu rangkaian, jadi pada arah arus induksi yang sebelumnya telah dihasilkan dengan sedemikian rupa akan menimbulkan medan magnetik induksi yang saling bertentangan terhadap perubahan medan magnetik. Dalam hal ini, arus induksi berupaya untuk mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Hukum ini itu pertama kali diciptakan pada tahun 1834 oleh seorang ahli fisika yang bernama Friedrich Lenz. Hukum Lenz dapat dibuktikan melalui percobaan dengan menggunakan magnet dan kumparan listrik. Jika medan magnet didekatkan dengan sebuah kumparan listrik, maka akan memicu terjadinya perubahan flux magnetik. Berdasarkan hukum Lenz, kita bisa melihat gambar A-nya ini dan gambar B-nya ini. Arus induksi magnet akan mendekati kumparan, sedangkan magnet akan menjauhi kumparan. Untuk memudahkan dan memahami hukum ini, kita bisa melihat gambar ini. Jika kedudukan antara magnet dan kumparan diam, maka tidak akan terjadi perubahan flux magnet dalam sebuah kumparan. Namun, jika kutub utara magnet digerakkan sehingga mendekati kumparan, maka akan timbul jadinya flux magnetik. Dengan demikian, pada kumparan akan muncul flux magnetik yang dapat menentang pertambahan flux
tersebut dan menembus kumparan itu. Oleh karena itu, arah flux induksi harus selalu berlawanan dengan flux magnetik. Jadi, flux total yang dilingkupi kumparan akan selalu konstan. Akan tetapi, jika medan magnet digerakkan untuk jauh dari kumparan, maka bisa terjadi pengenalan flux magnetik dalam kumparan. Hal ini akan berakibat timbulnya flux induksi pada kumparan yang menentang pengurangan flux magnet sehingga flux totalnya akan selalu konstan. Arah arus induksi dapat ditentukan berdasarkan aturan tangan kanan, yang dimana jika arah ibu jari menyatakan arah induksi magnet, akan sudah pasti untuk arah lipatan jari-jari lainnya akan menyatakan arah arus. Ini percobaan akumulasi, kita bisa lihat di sini. Jika medan magnet digerakkan untuk mendekati suatu kumparan, lalu kemana arus listrik terjadi pada hambatan R? Karena medan magnet digerakkan mendekati kumparan, maka pada kumparan tersebut akan timbul adanya gerak listrik induksi yang bisa menyebabkan timbulnya arus induksi pada kumparan, sehingga akan membuat timbulnya medan magnet yang menentang medan magnet tetap. Maka untuk arus yang ada di dalam kumparan atau hambatannya adalah dari B ke A, seperti pada pernyataan hukum Lenz di atas. Aplikasi hukum Lenz banyak diterapkan dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini saya akan beri contoh penerapan hukum Lenz yang sering dijumpai. Hukum Lenz pada umumnya digunakan untuk dapat memahami konsep energi magnetik yang ada di dalam induktor. Jika sumber GGL telah terhubung pada indikator, maka harus akan mengalir melaluinya. GGL nantinya akan menentang peningkatan arus dengan melalui indikator. Hukum ini menyatakan bahwa GGL yang telah diinduksi dan mengalami perubahan flux memiliki tanda-tanda yang berlawanan dan dapat diinterpretasi fisik dari pilihan tanda pada hukum Faraday. Hukum Lenz biasa digunakan pada generator listrik. Jika arus induksi dalam generator, maka arah arus tersebut akan berlawanan sehingga menyebabkan rotasi generator. Hal ini karena generator memerlukan energi mekanik dalam jumlah yang lebih banyak. Hukum Lenz sering digunakan dalam pengaraman elektromagnetik dan juga kompor induksi. Untuk rumusnya kita bisa perhatikan dan pertama saya akan bahas tentang gambarnya terlebih dahulu. Kita bisa perhatikan gambar yang ini. Awalnya arah induksi suatu medan magnet akan selalu dalam keadaan konstan. Tapi jika didekatkan dengan kumparan listrik bisa dilihat hasilnya sendiri. Bisa dilihat sendiri. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan gambar ini. Berdasarkan gambar bisa disimpulkan arah V ini merupakan arah yang berasal dari penyebab perubahan-perubahan. Arah gaya Lorentz FL selalu berlawanan dengan arah V. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka bisa terdapat arah I dari P ke Q. Next, hukum Lenz. Rumusnya bisa pakai, kalau untuk tegak lurus bisa pakai ini. Sama dengan B kali I kali V. Untuk sudut yang tetap bisa pakai rumus ini, flux magnet sama dengan B kali A kali cos theta. Ini itu flux magnet, B itu induksi magnet, A itu luas bidang permukaannya, theta itu sudut arah induksi magnet, beserta garis normal bidang. Contoh soal. Saya akan menjelaskan contoh soal dari materi ini. Sebuah pengantar lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 1,5 ampere. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 meter per second searah. Arus dalam pengantar pada jarak 0,1 meter dari pengantar tersebut. Jika muatan elektron adalah min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 J, maka besar gaya pada elektron oleh arus dalam pengantar itu ialah, seperti diketahui pada soal, I-nya atau arus listriknya itu I-nya itu dengan 1,5 ampere, P-nya dengan 5 kali 10 pangkat 4 meter per second, A-nya dengan 0,1 meter, P-nya dengan 1,6 kali 10 pangkat 19. Jadi kuat medan magnetnya B sama dengan 0 dikali I, B sama dengan 40 dikali 10 pangkat 7 kali 1,5 dikali
2pi dikali 0,1, jadi B sama dengan 6 kali 10 pangkat 7 dikali 0,2, maka B sama dengan 3 dikali 10 pangkat 6 Wb per meter persegi. Gaya pada elektronnya, F sama dengan E kali V kali B, F-nya itu sama 1,6 dikali 10 pangkat 19, dikali 5 dikali 10 pangkat 4, dikali 3 kali 10 pangkat 6. Maka F-nya sama dengan 24 dikali 10 pangkat 21. Jadi F-nya sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 20 N. Jadi besar gaya pada elektronnya oleh arus dalam pengantar ini ialah 2,4 dikali 10 pangkat 20 N. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.